kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 9 dengan saya sendiri, Salajian Salsabila dengan NIM 23930406. Saya Azhar Buku Prasetyo dengan NIM 23930378. Saya Pristia Pramevia dengan NIM 23930393. Saya Fanya dengan NIM 23930399. Saya Ajeng dengan NIM 23930395. Penerapan sistem POX pada PT Bank Rakyat Indonesia yang disusun oleh kelompok 9. Adapun latar belakangnya yaitu bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lalu, PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah salah satu bank milik negara atau BUMN terbesar di Indonesia yang didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 16 Desember 1895 oleh Raden B. Ari Wirjatmadja. BRI memiliki jaringan yang luas, terdiri dari lebih 10.000 kantor dan lebih dari 400.000 BRI Link. Bank ini menawarkan beragam layanan keuangan, termasuk perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan manajemen aset. Misi utama adalah memberikan layanan terbaik pada pelanggan serta berkontribusi dalam pembangunan negara. Lalu, dalam merealisasikan visi dan misinya, BRI menerapkan fungsi manajemen POX atau planning, organizing, accounting, dan controlling. Untuk memastikan kelangsungan perusahaan dan meminimalkan resiko kegagalan dalam menjalankan kegiatan perusahaan, pembuat makalah ini bertujuan untuk lebih memahami profil BRI serta bagaimana penerapan POX menjadi strategi kunci dalam menjalankan operasional perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tia. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Bagaimana penerapan sistem POX pada PT Bank Rakyat Indonesia? Apakah adanya sistem POX telah menghasilkan peningkatan dalam mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan atau kesalahan dalam transaksi keuangan di BRI? Bagaimana implementasi sistem POX berkontribusi terhadap peningkatan kinerja operasional dan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia? Selanjutnya tujuan mengetahui sistem yang ada di BRI. Untuk mengetahui apa saja manfaat di BRI, untuk mengetahui layanan di BRI, mengetahui implementasi POX pada BRI. Pengertian POX. POX merupakan singkatan yang menggambarkan serangkaian tahapan dalam manajemen, yaitu planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, pengimplementasian, dan controlling, pengawasan. Ini adalah rangkaian proses yang penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang setiap tahapan dalam POX. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ajeng. Planning merupakan proses yang melibatkan definisi tujuan organisasi, pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, serta menyusun rencana aktivitas kerja dalam suatu organisasi sebagai proses krusial dalam fungsi manajemen. Perencanaan menjadi landasan bagi kelancaran fungsi-fungsi lainnya. Organizing merupakan proses yang terlibat dalam menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan konteks lingkungan dalam hasilnya. Pengorganisasian menghasilkan bentuk struktur organisasi yang efektif. Actuating atau pelaksanaan merupakan langkah aksi yang bertujuan untuk mewujudkan semua rencana dan tujuan perusahaan secara efektif. Ini melibatkan upaya untuk menggerakkan individu agar bekerja secara mandiri dan dengan kesadaran penuh guna mencapai cita-cita perusahaan secara efisien. Controlling. Pengawasan atau controlling merujuk pada suatu proses yang melibatkan pengamatan, penetapan standar yang ingin dicapai, evaluasi kinerja yang sedang berlangsung, dan tindakan perbaikan jika diperlukan agar pelaksanaan mencapai tingkat optimal dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fanya. Baik, selanjutnya ada penerapan POX dalam usaha.
pertama, planning. BRI menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan awal untuk menjadi lembaga perbankan yang memberikan pelayanan terbaik guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Fokusnya adalah memberikan layanan unggul kepada nasabah dan memberikan manfaat optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Paradigma yang akan diterapkan dalam meningkatkan kinerja BRI mencakup prinsip-prinsip umum perusahaan seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta keadilan dan kesetaraan. Salah satu ciri khas yang melekat pada Bank Rakyat Indonesia sejak awal adalah komitmennya untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Komitmen ini tercermin dalam pemberian alokasi kredit untuk sektor-sektor yang berpengaruh pada mata pencaharian penduduk serta dalam layanan keuangan lainnya yang ditawarkan oleh BRI. Layanan-layanan tersebut meliputi simpanan deposito, giro, tabungan, serta berbagai layanan pinjaman. Yang kedua ada organizing. Struktur organisasi dalam tata kelola BRI terbagi menjadi dua organ utama. Yang pertama organ perusahaan utama dan organ perusahaan pendukung. Organ perusahaan utama terdiri dari rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi. Di sisi lain, organ perusahaan pendukung meliputi berbagai komite, baik yang berada di bawah naungan dewan komisaris maupun di bawah direksi. Hal ini mencakup komite di bawah sekretaris perusahaan dan unit-unit kerja seperti manajemen risiko, audit internal dan eksternal. Yang ketiga ada actuating. BRI memberikan layanan kepada masyarakat yang berminat menggunakan layanan perbankan. Fokus kegiatan usaha ini adalah memperbaiki ekonomi dan mendukung pembayaran ekonomi nasional melalui kegiatan bank yang meliputi penghimpunan dana, layanan simpanan, serta penyaluran dana dalam bentuk kredit. Di samping itu, BRI juga menyediakan layanan perbankan baik di dalam maupun di luar negeri. Ini mencakup layanan simpanan, layanan perbankan, pemberian kredit, dan berbagai layanan bank lainnya. Yang keempat ada controlling. Struktur kebijakan pengawasan yang diterapkan oleh BRI memegang peran sentral dalam menjamin kelancaran operasional dan pengelolaan risiko yang efisien. Kebijakan pengendalian internal sebagai bagian kunci dari struktur ini dirancang dengan memperhatikan beberapa aspek yang krusial. Pertama, fokusnya pada ruang lingkup lingkungan pengendalian yang melibatkan penilaian menyeluruh terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi proses bisnis. Selain itu, evaluasi dan manajemen risiko usaha menjadi landasan utama untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan kegiatan operasional. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azrial. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, Bank Rakyat Indonesia menjalankan kegiatan usahanya dengan fokus pada perencanaan atau planning, pengorganisasian organizing, pengimplementasian atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Sebagai bagian integral dari fungsi manajemen dalam perencanaan, BRI menetapkan tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dengan paradigma perusahaan yang mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan, dan kesetaraan. Dalam perorganisasian, struktur organisasi BRI terdiri dari organ perusahaan utama dan organ perusahaan pendukung yang mencakup berbagai komite dan unit kerja. Adapun pengimplementasian melibatkan pemberian layanan perbankan kepada masyarakat dengan fokus pada mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan keuntungan maksimal bagi pihak-pihak berkepentingan. Terakhir, dalam pengawasan, BRI menerapkan kebijakan pengendalian internal yang memperhatikan lingkup lingkungan pengendalian
evaluasi resiko usaha, aktivitas pengendalian di setiap tingkat struktur bank, serta sistem informasi dan komunikasi. Pemantauan dari evaluasi lanjutan secara berkala dijadikan alat penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan dan memberikan ruang untuk penyesuaian dan peningkatan yang diperlukan. Secara keseluruhan, struktur kebijakan dan praktik pengelolaan yang ketat di BRI bertujuan untuk menjaga kelancaran operasional, meningkatkan transparansi, dan mengelola risiko dengan efektif. Sejalan dengan komitmen perusahaan untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.